Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil selaras tentang hukum kasih itu, dan dalam bacaan kedua kita diingatkan tentang Imam Agung yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri. Kira-kira tema kita apa yang kita renungkan ini? Mau dekat. Temanya mau dekat. Romo mengambil tema seperti usul ini tadi, mau dekat, yaitu apa yang disampaikan Yesus kepada ahli Taurat, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sejenak kita renungkan, semua orang tidak ingin jauh, mau dekat. Saya punya suatu cerita mengawali renungan ini. Ada orang yang segala-galanya mau dekat. Tatkala mau tinggal dan membangun rumah, dia mau dekat dengan pusat perbelanjaan, mau dekat dengan pusat pemerintahan, mau dekat dengan rumah sakit, supaya kalau sakit itu tidak jauh-jauh. Mau dekat dengan
mall, mau dekat dengan sekolahan, juga mau dekat dengan gereja, karena orang Katolik. Jarang orang yang mau dekat dengan masjid karena suaranya keras. Mau dekat dengan gereja. Ada yang mau dekat dengan kuburan? Enggak ya. Dekat dengan kuburan. Tapi yang jelas ingin dekat. Dengan kata lain, tidak jauh-jauh. Maka baiknya karena ingin dekat juga ingin dekat dengan kerajaan surga. Nah itu, ingin dekat dengan kerajaan surga. Bagaimana orang bisa dekat dengan kerajaan Allah? Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil hari ini, tatkala ahli Taurat itu mengapresiasi betul jawaban itu, jawaban dengan bijaksana, Yesus mengatakan kepada ahli Taurat itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Supaya dekat, tidak jauh dari kerajaan Allah, Yesus menerangkan kepada ahli Taurat itu, yaitu tentang perintah. Perintah cinta kasih. Perintah manakah yang paling utama? Dan perintah yang kedua sama dengan yang pertama. Rupanya supaya dekat dengan kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini diceritakan supaya orang itu mau melaksanakan perintah cinta kasih. Pertama, kasih kepada Allah dengan seluruh diri. Bukan sebagian-sebagian. Kasih kepada Allah dengan seluruh diri berarti dengan hati, dengan jiwa, akal budi, kekuatan. Kalau kita diajak untuk mencintai Allah dengan seluruh hati, berarti siap memberi tempat untuk Allah. Dengan hati berarti siap memberi tempat untuk Allah. Mencintai Allah dengan jiwa, berarti kita dalam mencintai Allah hendaknya punya rasa keintiman yang dalam. Bukan hanya di bibir, tetapi punya perasaan, punya keintiman yang dalam. Saya bayangkan, kalau orang punya keintiman yang dalam, punya hubungan yang dalam, saya kira hampir tiap hari, kalau tidak dekat rumahnya, melalui WA, tiap hari WA, menyapa. Kalau tidak telepon mungkin sapaan melalui WhatsApp. Kalau sampai lewat rasanya ada yang kurang, karena keintiman. Tetapi ada orang yang sampai setengah tahun, itu baru WA. Sering WA enggak, setengah tahun. Seorang ibu dengan anaknya, atau ayah dengan anaknya yang jauh, hampir tiap malam komunikasi, ada hubungan intim yang mendalam. Maka dengan Allah pun, kalau kita mencintai dengan jiwa, sepenuh jiwa berarti hendaknya punya keindahan, keintiman yang dalam. Dalam doa, semua kita pengalaman punya doa. Apa yang kita bayangkan? Apakah kita membayangkan Allah jauh, lalu kita sendirian, atau di depan kita, di samping kita, Allah itu dekat. Sehingga apa yang saya sampaikan itu sungguh-sungguh Allah mendengar. Memang Allah nggak nampak, tetapi hadir. Kalau kita mendoakan hanya sepintas, tidak merasakan kehadiran Allah, habis doa rasanya kosong. Maka, mencintai Allah dengan jiwa. Yang ketiga, tadi disebutkan mencintai Allah dengan akal budi. Apa maksudnya? Kalau mencintai Allah dengan akal budi, berarti kita memahami firman Allah dengan akal budi. Iman kita bukan iman yang mati, tetapi bisa direnungkan dan ada sungguh-sungguh maknanya. Memahami firman Tuhan dengan akal budi. Lalu tadi juga dikatakan dalam Injil, mencintai Allah dengan kekuatan. Kalau dikatakan mencintai Allah dengan kekuatan, berarti
siap untuk mengorbankan tenaga dan waktu kita demi Tuhan. Kekuatan dengan kekuatan. Bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan penuh kekuatan. Lalu refleksi kita adalah, apakah aku hanya melibatkan seluruh keberadaan saya dengan Allah hanya dengan kata-kata, atau saya melibatkan diri dengan Allah sepenuhnya? Maka Yesus dalam perintah yang disampaikan tadi, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini sabda Tuhan, perintah yang pertama. Dan yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Maka kalau kasih kepada sesama, ini sebenarnya wujud nyata kasih kepada Allah. Kita mencintai sesama menjadi wujud nyata kita mencintai Allah. Berarti cinta kepada sesama tadi ada empati. Kita bisa berempati. Bukan sekedar simpati, tetapi empati. Kita bisa masuk lebih dalam. Empati, mencintai, mendengarkan, dan berempati. Kita juga punya rasa peduli dengan sesama. Kita juga mau memberikan diri kepada sesama. Karena disabdakan, mencintai sesama seperti diri sendiri. Tadi, panjang, ada orang datang kepada saya dan bercerita dengan bangga, Romo, besok saya mau donor darah. Bagus. Karena ini sosial, karena ini menyelamatkan jiwa orang. Bagus. Tapi Romo, saya ikut donor darah besok itu karena dapat 10 kg beras. Hah? Jadi dia itu semangat ikut donor karena dikatakan yang donor darah dapat 10 kilogram beras. Lalu mendaftar, boleh enggak saya mendaftarkan 3? Apa? Istri saya daftarkan, anak saya daftarkan, sehingga nanti dapat 30 kilogram beras. Boleh-boleh saja, tetapi yang dimaksudkan dalam Injil hari ini adalah berempati, pengorbanan, itu berarti tidak do-udes, tidak memberi harapannya untuk mendapat. Saudara terkasih, inti dari seluruh hukum kasih, Yesus merangkum seluruh hukum Taurat dalam kasih. Dan dikatakan bahwa seluruh hukum Taurat terangkum dalam hukum kasih itu, cintailah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat itu hebat, betul jawaban itu dan memang harus demikian. Maka dia paham, lalu Yesus justru mengatakan satu kalimat yang menjadi tema kita adalah, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Maka kalau kita ingin tidak jauh dari kerajaan Allah, hendaknya mau setia dan mau mengingat, mau melaksanakan hukum kasih. Setuju? Kita berdiri. Aku